Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang kinematika. Kinematika adalah salah satu cabang fisika yang mempelajari gerak benda, tetapi tidak membahas penyebab gerak itu, seperti gaya. Jadi, fokus kinematika hanyalah pada bagaimana gerak terjadi, yaitu perubahan posisi, kecepatan, dan percepatan. Dalam kinematika ada beberapa besaran penting. Pertama, jarak, yaitu panjang lintasan yang ditempuh benda. Kedua, perpindahan, yaitu perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Ketiga, kelajuan, yaitu berapa jauh jarak yang ditempuh tiap detik. Dan kecepatan, yaitu perpindahan per waktu yang memperhatikan arah. Yang terakhir ada percepatan, yaitu perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Gerak benda bisa kita bedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB, di mana benda bergerak dengan kecepatan tetap tanpa percepatan. Rumusnya sederhana, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak dengan percepatan tetap. Di sini, kecepatan dan perpindahan bisa dihitung dengan rumus V sama dengan V0 plus A dikali T. Dan S sama dengan V kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ketiga, ada gerak vertikal. Misalnya, bola yang dilempar ke atas atau benda yang jatuh bebas. Gerak ini termasuk GLBB dengan percepatan gravitasi. Keempat, ada gerak melingkar, yaitu gerak benda di lintasan lingkaran. Besaran penting di sini adalah kecepatan sudut, periode, dan frekuensi. Selain itu, kinematika juga bisa ditampilkan dalam bentuk grafik. Grafik posisi terhadap waktu menunjukkan bagaimana benda berpindah. Grafik kecepatan terhadap waktu bisa menunjukkan percepatan atau jarak tempuh. Sedangkan grafik percepatan terhadap waktu menunjukkan perubahan kecepatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kinematika sangat mudah ditemukan. Misalnya, mobil yang melaju di jalan, buah yang jatuh dari pohon, roda sepeda yang berputar, hingga roket yang diluncurkan ke angkasa. Semua itu bisa dijelaskan dengan konsep kinematika. Jadi, kinematika membuat kita memahami gerak benda secara matematis maupun melalui pengamatan sehari-hari. Nah, sebelum menuju ke contoh soal, gerak lurus dalam fisika dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pertama, GLB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, setiap detik benda selalu menempuh jarak yang sama, sehingga percepatannya bernilai 0. Rumus yang digunakan dalam GLB adalah V sama dengan T S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Selain itu, persamaan kedudukan benda dapat ditulis sebagai S sama dengan V dikali T. Jadi, dalam GLB tidak ada perubahan kecepatan, karena kecepatan selalu konstan. Yang kedua, GLBB adalah gerak lurus yang kecepatannya berubah secara teratur akibat adanya percepatan yang tetap. Pada GLBB, percepatan bisa bernilai positif jika benda mengalami percepatan atau semakin cepat, dan negatif jika benda mengalami perlambatan. Rumus-rumus yang berlaku dalam GLBB antara lain. Yang pertama, persamaan kecepatan, yaitu Vt sama dengan V0 tambah A dikali T, dengan Vt sama dengan kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, dan T adalah waktu. Yang kedua, persamaan jarak tempuh, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 A dikali T kuadrat. Yang ketiga, persamaan kecepatan dan perpindahan,
tanpa melibatkan waktu, yaitu PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali AS. Adapun contoh soal yang pertama yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan tetap 20 meter per sekon. Hitunglah jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 3 menit. Penyelesaiannya, diketahui kecepatan mobil 20 meter per sekon dan waktunya 3 menit atau 180 sekon. Rumus GLB adalah S sama dengan V dikali T. Sehingga S sama dengan 20 kali 180, hasilnya 3.600 meter atau 3,6 km. Jadi jarak yang ditempuh mobil adalah 3.600 meter. Selanjutnya soal yang kedua. Gerak lurus berubah beraturan. Sebuah sepeda motor mula-mula diam, kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan motor setelah 15 sekon. Penyelesaian, diketahui kecepatan awal 0, percepatan 2 meter per sekon kuadrat, dan waktu 15 sekon. Rumus GLBB untuk kecepatan adalah V sama dengan V0 ditambah A kali T. Maka V sama dengan 0 ditambah 2 kali 15 sama dengan 30 meter per sekon. Jadi, kecepatan motor adalah 15 sekon adalah 30 meter per sekon. Selanjutnya soal yang ketiga, gerak vertikal ke atas. Sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Tentukan berapa lama bola mencapai titik tertinggi dan berapa tinggi maksimum yang dicapai bola jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Untuk penyelesaian waktu mencapai titik tertinggi, gunakan rumus V sama dengan V0 dikurangi G kali T. Di titik tertinggi, kecepatan V sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 20 dikurangi 10 kali T. Hasilnya T sama dengan 2 sekon. Untuk tinggi maksimum, gunakan rumus H sama dengan V0 dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Maka H sama dengan 20 kali 2 dikurangi setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Hasilnya H sama dengan 40 dikurangi 20 sama dengan 20 meter. Jadi, waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah 2 sekon dan ketinggian maksimum adalah 20 meter.